This meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan critical book review kami yang berjudul Mirroring in Negotiation. Saya Koruni Sanrevi dan teman saya Angelia Tarigan. Kami mengambil buku yang berjudul Never Split the Difference, Negotiating as if Your Life Depended on It, pengarangnya Chris Voss dan Talras, penerbitnya HarperCollins, Publishers Australia, ISBN-nya 9780062407801 dan tahun 2016. Buku kedua, Mirroring People, The Science of Empathy and How We Connect with Others, pengarangnya Marco Locoboni, penerbitnya HarperCollins, Publishers Australia, ISBN-nya 9780312428389 tahun 2009. Ringkasan buku pertama, Chapter 1, Aturan Baru. Chris Voss menggambarkan negosiasi sebagai proses mencoba meyakinkan orang lain tentang pendekatan Anda terhadap suatu topik. Jadi, negosiasi adalah jenis komunikasi yang membutuhkan hasil tertentu. Negosiasi dibangun atas asumsi bahwa manusia ingin diterima dan dimengerti. Selanjutnya, menjadi pendengar yang aktif adalah cara yang efektif untuk menunjukkan penerimaan dan empati terhadap pihak lain dalam negosiasi. Chapter kedua, membangun lingkungan negosiasi yang efisien. Pengumpulan informasi saat bernegosiasi sangat penting untuk membangun hubungan dengan cepat. Sebuah hubungan bergantung pada empati yang efektif, sehingga Anda bisa mendapatkan kepercayaan. Itu juga bergantung pada mitra Anda yang memiliki sebanyak mungkin informasi tentang mitra Anda dan situasinya. Yang tentang juga kedua, Chris menggambarkan negosiasi itu sebagai tindakan penemuan. Alih-alih adu argumen, dia melihat negosiasi sebagai cara untuk mengungkap informasi sebanyak mungkin. Anda dapat mulai membangun hubungan baik dengan mendengarkan pihak lain, validasi kekhawatiran mereka, bangun kepercayaan, dan ciptakan jaring pengaman yang memungkinkan percakapan nyata berkembang. Mencerminkan adalah pendekatan yang melibatkan pengulangan apa yang dikatakan orang lain dengan nada ingin tahu. Chapter 3 membahas tentang alih-alih merasakan rasa sakit mereka. Anda harus memberinya label. Chris Voss juga memberikan pendekatan 2 langkah untuk membangun kepercayaan melalui empati taktis dan pelabelan. Empati taktis mengharuskan Anda mendengarkan dan memahami perasaan pihak lain. Chapter 4, jangan takut menggunakan tidak secara taktis. Chris menggambarkan kata tidak sebagai alat yang ampuh saat bernegosiasi. Jika digunakan secara efektif, kata tidak dapat mengungkap poin-poin bertentangan yang tidak kita ketahui. Ini bekerja dua arah, mendorong jawaban ya tidak akan membawa Anda lebih ke dekat kesepakatan dan berpotensi mengganggu pihak lain. Dan masih chapter keempat, Chris memperkenalkan 3 jenis ya. Palsu. Ini adalah saat pihak melihat respon iya sebagai jalan keluar yang paling mudah. Mereka telah merencanakan untuk mengatakan tidak, tetapi tidak mau berurusan dengan akibatnya. Yang kedua ada konfirmasi. Ini umumnya mudah. Pihak lain memberikan tanggapan refleksif terhadap pertanyaan langsung. Dan yang ketiga komitmen. Ini adalah jenis ya yang paling berdampak. Jenis ya ini akan mengarah pada hasil yang pasti, seperti menandatangani kontrak. Anda harus mempelajari iya yang mana yang digunakan oleh pihak lain. Dan chapter 5 membahas itu benar dapat mengubah percakapan. Cuplikan cerita ini pada dasarnya dibangun di atas gagasan pencerminan. Meringkas dan mengulangi kekhawatiran pihak lain adalah cara paling efektif untuk membuat mereka menyetujui sebuah solusi. Chris yakin bahwa pesan yang sederhana dan jelas seperti benar sekali bisa menjadi cara yang paling efektif untuk menyampaikan kekhawatiran. Chapter 6 membahas tentang membelokkan realitas mereka. Ada beberapa cara untuk membengkokkan realitas pihak lain, misalnya memulai dengan penawaran yang sangat rendah atau tinggi dapat mengubah keseluruhan negosiasi. Demikian pula, Chris menjelaskan bahwa penggunaan penawaran tertentu atau yang memasukkan angka ganjil dapat mempengaruhi pihak lain untuk berkompromi. Berikut adalah pendekatan yang menurut Chris paling efektif dalam membengkokkan pihak lain. Menurut preferensi dia, dapatkan reputasi sebagai negosiator yang adil. Bersikap adil bukan berarti Anda penurut. Sebaliknya, itu berarti Anda adalah negosiator cerdas yang memahami bahwa kedua belah pihak memiliki preferensi yang perlu dipertanggungjawabkan. Chapter 7 membahas tentang ciptakan ilusi. Kendali Chris merekomendasikan penggunaan pertanyaan terkalibrasi untuk menciptakan ilusi kontrol. Misalnya, negosiator sering menyarankan agar pihak lain memegang kendali dengan menggunakan pertanyaan yang dimulai dengan apa atau bagaimana. Pertanyaan yang terkalibrasi membantu mengedukasi pihak lain tentang masalahnya daripada menyebabkan konflik dengan memberitahu mereka apa masalahnya. Chapter 8
membahas tentang jaminan eksekusi. Anda dapat menjamin eksekusi dalam negosiasi dengan mengamati bahasa tubuh dan nada suara. Anda harus menggunakan informasi Anda dalam negosiasi adalah untuk mendapatkan persetujuan dan eksekusi. Chris memberikan berbagai tips untuk menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang halus untuk memahami dan mengubah kondisi mental pihak lain. Yang pertama adalah aturan 3, melibatkan membuat pihak lain menyetujui hal yang sama 3 kali dalam percakapan yang sama. Dan yang kedua, sebuah studi Harvard Business School menemukan bahwa rata-rata pembohong menggunakan lebih banyak kata daripada mengatakan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, orang sering bosan mendengar nama mereka. Ganti truk dan gunakan nama Anda sebagai gantinya. Ini menciptakan rasa empati yang dipaksakan dan membuat pihak lain melihat Anda sebagai manusia. Di chapter 9 membahas tentang sulit menawar. Negosiator mengenakan gaya yang berbeda untuk tawar-menawar. Mereka bisa analitis, akomodatif, atau bahkan tegas. Penawaran progresif dapat membuat setiap gaya lebih sukses. Misalkan pihak lain sedang melakukan tawar-menawar yang sulit, dalam hal ini Anda harus mengalihkan pembicaraan dari masalah moneter. Misalnya, Chris mendorong pembaca untuk menggunakan suara yang menyemangati dan meminta pihak lain untuk mengesampingkan harga sejenak. Sarankan pihak lain untuk mempertimbangkan opsi lain yang dapat menjadikan ini kesepakatan yang bagus untuk Anda berdua. Dan ringkasan dari buku utama adalah membuat kompromi atau menerima kesepakatan yang buruk hampir selalu merupakan kesalahan. Chris menyebut ini membagi perbedaan, kompromi tidak selalu memberikan hasil yang efektif. Misalnya pihak lain dalam negosiasi dapat memberikan penawaran. Setelah berkompromi, mereka mungkin menyarankan Anda untuk berkompromi lagi. Misalnya penculik yang menahan seseorang dapat menyandra dan meminta uang tebusan. Ini menunjukkan bahwa uang adalah faktor motivasi mereka. Ia mengatakan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka juga tidak akan membunuh orang ini sebagai pesan setelah mendapatkan uang. Jadi Chris menyarankan agar Anda tidak pernah membagi perbedaannya. Salah satu cara untuk menghindari pemisahan perbedaan adalah dengan meluangkan waktu Anda. Orang lain mungkin mulai menetapkan tenggat waktu, tapi tugas Anda adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai negosiasi Anda. Jangan membuat keputusan terburu-buru. Chris juga menjelaskan bahwa sebagian besar tenggat waktu bersifat fleksibel dan dipilih secara acak. Ringkasan buku pembanding. Bab pertama yaitu adalah neuro ini. Di dalam otak manusia berisi tentang 100 miliar neuron yang masing-masing dapat melakukan kontak dengan ribuan bahkan puluhan ribuan neuron lainnya. Kontak ini atau sinapsis adalah sarana yang digunakan neuron berkomunikasi satu sama lain dan jumlah mereka mengejutkan. Fitur otak yang membedakan pada mamalia adalah neokorteks. Struktur otak yang kita paling baru adalah berevolusi. Pada tahun 1980-an, Ali Saraf sangat berinvestasi dalam paradigma ini berpendapat bahwa berbagai fungsi yang dilaksanakan oleh otak Mercury atau manusia terbatas pada kotak yang terpisah. Di bawah paradigma ini, persepsi atau melihat objek, mendengar suara, atau sebagainya, dan tindakan adalah mencapai sepotong makanan, menggenggamnya, memasuki ke dalam mulut, sepenuhnya terpisah dan tidak tergantung satu sama lainnya. Next slide. Chapter yang kedua, kata Simon. Di dalam chapter ini memiliki banyak experience. Yang pertama adalah monyet yang bermain dengan karus minat pada experience yang meniru monyet daripada experience yang melakukan tindakan lainnya. Biasanya menyebutnya tingkat pemahaman implicit, dan kami tidak heran mengetahui banyak bayi manusia juga mengungkapkannya. Dan experience yang kedua adalah bayi senang sekali ketika orang dewasa meniru mereka. Jika dilihat pertemuan dengan bayi dan teman muda di rumah, hal pertama yang dilakukan adalah meniru apa yang dilakukan bayi tersebut. Ada juga peniruan timbal balik di antara balita tersebut. Dan psikolog berkembang, Jacqueline Needle memfasilitasi peniruan spontan ini dengan berbagai permainan dengan dua dari segalanya. Next slide. Chapter 3, yaitu bahasa menggenggam. Saat ini, manusia terlibat dalam percakapan. Kita cenderung meniru struktur sintaksis satu sama lainnya. Mengingat percobaan pencitraan otak kita pada kedua, imitasi dan iterasi tindakan.
masuk akal untuk mengasumsi cermin ini, neuron adalah sel otak yang membantu kita dengan peniruan ini. Dan chapter keempat adalah lihat aku dan rasakan aku. Menurut Chaprat dan Birch menguji hipotesis bahwa semakin Anda menjadi chameleon, semakin Anda peduli dengan perasaan orang lain, yaitu semakin banyak empati yang Anda miliki. Menurut Charles dan Birch, menemukan korelasi yang kuat antara derajat perilaku imitasi ditampilkan oleh para peserta dan kecenderungan mereka untuk berempati. Chapter kelima adalah menghadapi diri sendiri. Salah satu masalah yang harus dipecahkan saat merancang eksperimen tentang pengenalan diri adalah kenyataan bahwa kita biasanya melihat di wajah kita sendiri beberapa kali setiap hari. Jika itu berubah seiring berjalannya waktu, karena setiap rangsangan non-diri yang digunakan dalam percobaan harus sangat akrab dengan subjek juga. Jika tidak, akan mengambil resiko menemukan hasil eksperimen yang lebih berkait dengan perubahan dalam kekerapan visual daripada pengenalan diri. Chapter ke-6 adalah cermin rusak. Dalam segala sesuatu yang siap digunakan, para peneliti biasanya menggunakan eksperimen yang menggunakan merekam gerakan bayi saat melakukan bermain dengan mainannya. Selanjutnya mereka membandingkan aktivitas di otak selama periode di mana bayi banyak bergerak dengan aktivitas selama periode pergerakan yang relatif kecil. Perbandingan ini diceritakan area otak bayi di mana yang mereka merupakan adalah area motorik. Menggunakan informasi ini, mereka kemudian menetapkan beberapa optode secara langsung atau daerah motor ini menggunakan atau menentukan apakah atau tidakkah mereka akan diaktifkan ketika bayi itu menonton orang lain. Chapter ke-7 adalah cermin super atau otak berkabel. Istilah yang dikenal luas dalam ilmu saraf adalah sel nenek. Dengan istilah ini dapat diringkas dengan cara merujuk pada teori bahwa otak akan menggunakan neuron tunggal untuk mengenali, dan mengidentifikasi objek yang dikenal. Dalam versi eksperimen, teori ini menyarankan pemetaan satu ke satu yang lainnya dalam bentuk sel atau objek. Seperti bahwa satu sel tunggal otak Anda yang berpihak pada sel yang lainnya, atau kerugian dari teoritis utama dengan teoritis yang sulit untuk dipahami. Next slide. Chapter ke-8 adalah yang jahat dan yang jelek dalam kekerasan dan penyalahgunaan narkoba. Ilmu pendek kepada anak-anak. Beberapa film mengandung kekerasan, yang lainnya tidak. Anak-anak tersebut kemudian diamati saat berinteraksi satu sama lainnya, atau saat bermain dengan benda-benda seperti boneka yang muncul setelah dirobohkan. Efek kekerasan media ini terhadap kekerasan imitatif diamati pada anak-anak dari persekolahan hingga remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Pada anak-anak kami agresif ataupun tidak agresif, dan pada ras yang berbeda. Next slide. Chapter ke-9 adalah mirroring ingin dan menyukai. Tentu saja perilaku dan yang kompleks telah dibagi menjadi beberapa komponen, termasuk nilai insentif dari rangsangan yang bermanfaat, pendekatan dan perilaku kognitif untuk memperoleh imbalan emosi yang berkaitan dengan imbalan harapan, imbalan, dan seterusnya. Dalam istilah evolusioner, sistem penghargaan mereka mungkin berevolusi dari sistem yang mengevaluasi tujuan utama, seperti seks menjadi salah satu yang mengevaluasi jauh dari budaya rangsangan yang didorong menjadi memiliki kualitas yang bermanfaat bagi manusia modern. Next slide. Chapter 10, yaitu adalah neopolitik. Kita telah melihat bagaimana pencerminan atau bentuk komunikasi dan interaksi sosial meluas di antara manusia. Mengingat bahwa komponen utama dari politik adalah afiliasi dengan orang lain, dengan siapa kita berbagi nilai dan ide tentang bagaimana masyarakat seharusnya berorganisasi. Ketika warga ditanya berbagai pertanyaan tentang isu-isu politik, pola yang jelas muncul dengan subjek yang merespon dengan cepat dan respon yang konsisten dalam hal sikap politik. Next slide.
chapter yang terakhir adalah ilmu saraf esensial dan masyarakat. Bagaimana bisa berbagi dunia dengan orang lain dan bagaimana mereka bisa berbagi kondisional mental mereka sendiri dengan saya. Salah satu solusi klasik untuk masalah ini telah disediakan oleh argumen dari analog yang berbunyi sebagai berikut, yaitu adalah jika saya menganalisis pikiran saya sendiri dan aktivitas dalam berkaitan dengan tubuh saya sendiri, dalam tindakan saya menyadari bahwa beberapa hubungan antara saya berpikir dalam tubuh saya. Sejauh ini sangat bagus dan saya sekarang mengambil pemahaman ini, melihat orang lain dan menemukan analogi antara tubuh ini dan tubuh saya sendiri. Next slide. Kesimpulan dari buku pembanding adalah bahwa perilaku entah bagaimana kita harus menjadi petunjuk untuk memahami emosinya dan apa yang telah terjadi dalam pikirannya. Meskipun analogi semacam ini tidak memungkinkan saya benar-benar positif tentang kondisi mental orang lain, dan itu tidak memungkinkan saya untuk berbagi perasaan dan pengalaman, tentu saja memungkinkan saya untuk menyimpulkan dengan masuk akal kepastian bahwa orang lain memiliki pemikiran seperti saya sendiri. Atau begitulah kelihatannya. Dan kita bisa melakukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang lain tanpa sengaja maupun tidak sengaja atau diperintah oleh orang lain. Next slide. Kelebihan buku utama, jika dilihat dengan seksama, kita dapat melihat kalau buku ini ditulis dengan susunan yang bagus dan mudah untuk dibaca. Dengan sistem penulisan yang baik pula, buku ini nampaknya diedit dengan sangat baik, mulai dari abstrak hingga pustakanya di setiap bab penulisannya dengan seksama dan terarah. Hal ini membuat buku ini cukup mudah untuk dipahami oleh pembaca. Hal lain yang menjadi sorotan di buku ini adalah hampir tidak ditemukannya typo atau kesalahan penulisan pada bab sama sekali. Sang editor nampaknya mengerjakan tugasnya dengan atau sang penulis sangat memperhatikan tulisan sehingga menciptakan karya yang demikian. Segala materi juga dapat dijelaskan dengan amat terperinci dan jelas. Sang pengarang banyak menyajikan contoh-contoh serta fakta-fakta yang sangat membantu untuk kita mengerti apa yang ingin disampaikan olehnya. Apalagi beliau banyak materinya dengan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Dengan ini pula pengetahuan kita tentang dunia luar bertambah pula. Kelebihan dari buku pembanding, buku ini rapi sehingga kita enak untuk membacanya dan isi dari buku ini menarik dikarenakan contoh dari tiap babnya terdapat di kehidupan sehari-hari kita. Kelemahan dari buku ini adalah kelemahan utama dari buku utama adalah tidak adanya ilustrasi-ilustrasi layaknya gambar, peta konsep dan layaknya gambar-gambar konsep di dalamnya, sehingga mengurangi daya tarik serta kemudahan untuk dapat dipahami oleh pembaca. Gambar dan peta konsep dapat membantu buku ini untuk dapat terlihat lebih dinamis dan menjauhi kemonotonan yang guna memberikan motivasi pada pembaca dan membacanya. Sayangnya pula, buku ini tidak diberi perwarnaan baik pula. Warna dapat membantu mengekspresikan penjelasan di setiap materinya agar terlihat lebih hidup. Walaupun target pembaca dari buku ini adalah mahasiswa yang seharusnya sudah terbiasa dengan buku seperti ini, tetapi alangkah baiknya jika diberi sedikit saja babnya. Hal yang paling menjadi kekurangan buku ini adalah kemampuannya untuk menarik pembaca dalam memahami buku ini dan mau menghabiskan lebih banyak waktu untuk membacanya. Kekurangan dari buku pembanding adalah buku ini terlalu membahas hal yang mengulang-ulang dan ada beberapa hal yang tidak berkaitan dengan judul tiap babnya. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.